Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa waktu setelahnya, dipimpin oleh Baeksang, murid-murid Gunung Hua nampak sangat sibuk sedang menyusun hadiah-hadiah yang diberikan oleh Istana Es. Baeksang pun membuka salah satu hadiah dan karena tidak tahu benda apakah itu, ia pun bertanya kepada penatua Yunyong. Dan sayangnya Yunyong juga tidak tahu. Oleh sebab itulah ia meminta penilaian dari Tuan Muda Hwang Jong-i. Ya, karena ada terlalu banyak barang yang harus disortir, Yunyong meminta guild pedagang Yunha yang diwakili oleh Hwang Jong-i untuk menyortir barang-barang hadiah yang diberikan oleh Istana Es. Tentunya Gunung Hua tidak bisa menyimpan keseluruhan dan sebagian akan dijual. Oleh sebab itulah kehadiran Hwang Jong-i sangat dibutuhkan. Nah, melihat benda yang dimaksud, Hwang Jong-i nampak sangat terkejut karena itu adalah teratai es, ramuan berkhasiat dari Laut Utara, termasuk barang langka. Dahulu saja harganya mahal, apalagi saat ini karena perdagangan dataran tengah dengan Laut Utara terputus, bisa disimpulkan bahwa barang tersebut bisa naik 5 sampai 10 kali lipat. Mendengar hal tersebut membuat Yunyong tersenyum riang. Hwang Jong-i pun berkata, sebenarnya siapa yang memilih barang-barang ini? Ya, hampir seluruh barang yang ia lihat adalah barang berharga. Lalu sambil menatap Chung Myun, Yunyong berkata bahwa semua itu berkat Chung Myun. Apa yang disentuh Chung Myun pastinya akan menjadi barang yang berharga. Mendengar perkataan tersebut, Jogul pun langsung menanggapinya. Penatua, barang-barang ini seluruhnya dipilih oleh orang-orang istana. Chung Myun sama sekali tidak memilihnya. Mendengar kata-kata Jogul, Yunyong pun berkata, Jogul, diam, lakukan saja pekerjaanmu. Aku tidak mengerti. Seharusnya anak dari saudagar pedagang memiliki wawasan yang luas. Chung Myun menambahkan, benar penatua, bukankah lebih baik ia diam saja? Mendengar cemoohan dari junior dan juga penatua hanya bisa membuat Jogul terdiam dan melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat setelahnya, seseorang bertanya, Chung Myun, di mana aku harus menaruh baja dingin ini? Dan Chung Myun pun menjawab, oh, aku akan menjualnya nanti kepada keluarga Tang, jadi taruh saja di sana. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hwang Jong-i shock. Baja dingin adalah barang yang sangat langka dan juga super mahal. Tapi di Gunung Hua diperlakukan seperti barang biasa. Apalagi Hwang Jong-i juga sempat mengingat bagaimana keadaan Gunung Hua yang lalu. Sungguh perubahan yang sangat drastis. Tidak sampai di situ, ia juga melihat murid-murid yang hampir saja menghancurkan kristal es karena wadahnya terkoyak. Lalu Hwang Jong-i bertanya kepada Chung Myun apakah ia ingin menjual kristal es itu juga, dan Chung Myun pun menjawab, tidak, aku akan menggunakannya sendiri. Dan tak terasa hampir seluruh barang selesai disortir. Lalu penatua Yunyong bertanya kepada Hwang Jong-i, apakah kau bisa benar-benar menjual semuanya? Hwang Jong-i pun menjawab, penatua, tenang saja. Jika aku tidak bisa menjualnya, maka aku tidak layak disebut sebagai pedagang. Dan bagaimana terkait biayanya? Kata penatua Yunyong. Lalu Hwang Jong-i menjawab, biaya? Ayolah penatua, kita ini sudah seperti keluarga. Bagaimana bisa aku meminta biaya kepada Gunung Hua yang telah memberikan banyak bantuan kepada guild dagang Yunha? Tapi sambil berbisik, Hwang Jong-i meminta agar guild pedagang Yunhala yang mengurus perdagangan dengan Laut Utara. Ia juga memasukkan sesuatu ke saku penatua Yunyong. Melihat hal tersebut,
Chung Myun pun menatap Hwang Jong-i dengan tajam. Dan ternyata Hwang Jong-i juga memasukkan sesuatu ke saku Chung Myun. Tapi Chung Myun berkata, "Tuan muda, apa ini sebenarnya?" Awalnya Hwang Jong-i mengira jika ia telah melakukan kesalahan besar, yaitu menyuap penganut Taoisme. Tapi ternyata asumsinya salah. Chung Myun malah berkata, "Aku melihat bagian dari penatua lebih besar. Bagaimana bisa kau memberikanku jumlah yang lebih sedikit? Padahal akulah yang bersusah payah mendapatkan barang-barang ini." Tentu saja itu adalah jawaban yang mengejutkan, dan pada akhirnya Hwang Jong-i pun menambahkan bagian Chung Myun. Dengan itu mereka pun sepakat bahwa seluruh perdagangan dengan Laut Utara akan melalui Guild Pedagang Yunha. Tentunya itu merupakan sebuah pencapaian besar bagi Guild Pedagang Yunha. Mendapatkan hak eksklusif untuk berdagang dengan Laut Utara adalah keuntungan yang tak ternilai. Jadi ia merasa sangat senang karena telah mendapatkan kesepakatan tersebut. Ketiganya nampak tersenyum satu sama lain seperti orang gila, hingga seorang murid pun mengintervensi mereka. Ia berkata, "Penatua, aku mengharapkan kehadiran Anda. Ada tamu yang sedang berkunjung ke Gunung Hua." Mendengar hal tersebut, Chung Myun menjawab, "Tamu di waktu seperti ini?" Tapi sayangnya sang murid berkata bahwa tamu tersebut sudah berada di depan gerbang, jadi mau tidak mau mereka harus menerimanya. Beberapa saat setelahnya terlihat jelas bahwa mereka yang datang tampak seperti bandit tapi tidak berpakaian selayaknya bandit. Dan Chung Myun pun langsung berkata, "Apakah kau kesini untuk meminta lebih? Dasar tidak tahu diuntung." Dan seseorang pun menjawab, "Apa katamu? Kaulah yang mengingkari janji. Kau berkata akan langsung mengirimkan obatnya setelah kau kembali. Tapi apa yang kau lakukan? Malah meninggalkanku ke Istana Es. Apakah kau tidak tahu rasa sakit yang selalu aku alami setiap malam? Aku benar-benar membutuhkan obat itu sekarang." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia berkata, "Baiklah, karena kau sudah di sini, mari masuk." Ya, sosok yang sedang berbicara dengan Chung Myun tak lain adalah Im So-byong, Raja Nokrim. Lalu Im So-byong kembali berkata, "Kalau begitu, berikan aku sesuatu yang hangat. Itulah kenapa seharusnya orang-orang tinggal di dataran yang rata." Dan Im So-byong beserta rombongannya perlahan meninggalkan gerbang. Lalu seorang murid bertanya kepada Baekhyun, "Senior, apakah Gunung Hua menerima tamu bandit?" Dan Baekhyun pun menjawab, "Kenapa kau baru bertanya sekarang?" "Oh iya, perkataanmu ada benarnya juga." Pada akhirnya Baekhyun hanya bisa menghela nafas. Beberapa saat setelahnya di ruangan pimpinan sekte, Hyun Jong masih belum bisa memahami situasi yang terjadi. Tapi yang jelas sosok di hadapannya adalah orang penting karena ia adalah Raja Nokrim itu sendiri. Tentunya Hyun Jong merasa heran kenapa Raja Nokrim mengunjungi Gunung Hua. Tentunya Hyun Jong sadar kemungkinan semuanya berkaitan dengan Chung Myun. Tapi ia tidak ingin bertanya kepadanya, melainkan bertanya kepada Baekhyun. Dan Baekhyun pun menjelaskan sedikit hal. Tapi masih sulit bagi Hyun Jong untuk mempercayainya. Apalagi dibandingkan dengan bandit, penampilan Im So-byong lebih cocok disebut sebagai seorang sarjana. Ia sangat sopan, tutur katanya juga lembut, dan berbanding terbalik dengan murid-muridnya sendiri. Hyun Jong pun menawarkan Im So-byong teh khas Gunung Hua, yaitu teh bunga plum. Dan Im So-byong pun meminumnya. Im So-byong merasa jika teh bunga plum sangatlah nikmat. Oleh sebab itulah Hyun Jong menambahkan teh tersebut. Setelahnya Hyun Jong mulai bertanya karena ia tahu Nokrim memiliki banyak musuh, jadi apa alasan mereka jauh-jauh mendatangi Gunung Hua. Belum sempat menjelaskan, Im So-byong pun langsung terbatuk.
Awalnya itu terlihat normal, tapi beberapa saat setelahnya terlihat noda darah di sapu tangan milik Im So-byung. Tentunya itu membuat Yoon Jong panik, apalagi ia adalah pimpinan Nokrim. Bagaimana mungkin pimpinan Nokrim sakit? Dan jika itu benar, itu sama artinya dengan pimpinan udang yang tidak bisa menggunakan pedang. Yoon Jong pun memberanikan diri untuk bertanya, "Jadi, apakah Anda sakit?" Dan Im So-byung pun menjawab, tidak, aku tidak apa-apa. Ini semua adalah keadaan bawaanku sejak lahir. Tapi tenang saja, aku pasti bisa mengatasinya." Setelahnya, Im So-byung pun kembali melanjutkan penjelasan sambil menatap Chung Myun. Ia berkata, "Jadi alasan kedatanganku ke sini." Dan setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Yoon Jong nampak syok. Ia berteriak, "Jadi tubuhmu sakit dan membutuhkan pengobatan? Lalu kau telah memberikan 10.000 koin emas, tapi kau masih belum menerima barangnya?" Chung Myun, apakah perkataannya benar? Mendengar omelan dari pimpinan sekte, Chung Myun hanya bisa tertawa. Hehehe, pimpinan sekte, sepertinya ada kesalahpahaman. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.